Tidak bisa dilihat, ya, bisa dilihat, nggak mungkin ada yang luka, Pak. Mas. Nggak bisa digerakin. Berantemnya itu sama kamu atau sama siapa? Sama ibu saya. Kamu anak mama, kamu dengarkan mama. Kalau nggak tahu dia kayak gimana, Tanyain Amir, Wida ada di mana, dan hubungannya Amir sama Wida itu apa, Sarah? Jadi tinggal di pondok mertua Indah, atau mertuanya yang tinggal di rumah dia? Astagfirullah. Supir kita yang tiba-tiba nggak konsen dia. Pas kita lagi syuting ngobrol, tiba-tiba dia ngerem mendadak. Di situ semuanya panik, semuanya bingung di situ. Nabrak orang. Hati-hati lo ngawur dia. Coba sih. Masih dong, Bu. Aduh, astagfirullah. Pegang lo. Ibu nggak apa-apa? Hah? Kenapa tadi Ibu? Ha? Ibu, astagfirullahaladzim. Ada yang patah nggak ini, Bu? Coba ada bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak? Mungkin ada yang luka, Pak. Pas. Nggak bisa digerakin. Coba yang mana, Ibu? Yang ini? Ibu minum dulu deh, Ibu. Hah? Nggak bisa digerakin, katanya nggak bisa Aduh, digerakin. coba minum dulu, Ibu. Minum dulu, pelan-pelan dulu. Biar nggak shock banget. Tadi kenapa sih ceritanya? Waktu gua tanya sama supir kita, kenapa ini? Ada apa ini? Dia bilang katanya perempuan itu nyelonong. Nekat, akhirnya ketabrak. Coba dibawa ke klinik atau ke dokter, Ibu mau nggak? Oh, ya, Bu ya. Si Ibu itu langsung down, langsung kita angkat dan langsung kita antar ke klinik. Ya udah Mas, makasih banyak ya. Thank you ya, biar bantu ibunya ya. Ini klien kita, Anton. Jadi waktu Anton nungguin di depan kantornya, tiba-tiba ada ibu itu lewat nyebrang, mobil kita pas mau sen ke kanan, nabraklah mobil kita sama ibu itu dan ditolongin sama Anton di situ. Ya udah bareng kita aja ya, saya nganterin ibu ini, lalu nanti kita ngobrol aja di klinik ya, di mana aja ya. Iya. Alhamdulillah kata dokter nggak kenapa-kenapa, cuma terbentur aja sedikit dan sama dokter dikasih salep. Nah, akhirnya kita ngobrol sama Anton di situ di depan klinik. Anton, ini kan kita sempat baca emailnya. Tadi kita juga diskusi di mobil ya, masalah istri ya. Bisa nggak cerita sedikit? Jadi gini Mas, papa saya kan udah meninggal. Meninggal. Ya, nah ibu saya satu rumah sama saya. Ada kemungkinan istrinya pergi ini karena sering ribut sama ibunya. Awalnya sih baik-baik aja gitu kan. Setelah udah lama, Wida itu ada berubah gitu kan. Widianya berubah Iya, atau? Widanya. Kenapa Wida berubah? Entah kenapa suka berantem Berantemnya itu sama kamu atau sama siapa? sama ibu saya. Terus kenapa kok tiba-tiba berantem? Saya juga nggak tahu. Ibu saya melapor ke saya, terus si saya nggak percaya. Kan saya bingung harus bagaimana, gitu kan? Adunya bilang apa? Sama nggak? Ceritanya seperti- sama atau beda? Hal-hal kecil ya, seperti gelas pecah lah. Mas Anton ini udah yakin bahwa masalahnya karena ibu? Kan bisa jadi mungkin masalah ada yang lain. Nah, atau mungkin, ada pihak ketiga. Misalkan mungkin ada seorang cowok yang suka nelponin dia, WA-in dia di sosial media mungkin. Maksud saya ini jangan sampai salah persepsi. Ternyata masalahnya itu bukan di ibu, tapi masalahnya ada yang lain. Bagaimanapun juga seorang suami kalau ditinggal sama istrinya, ini pasti kalang kabut. Pasti akan berusaha mencari di mana keberadaan istrinya. Apalagi ini pengantin baru. Mas udah bilang awal-awal bahwa
istri untuk jagain ibu juga. Udah. Nemenin ibu juga. Iya. Udah diomongin sebelumnya? Udah, cuman istri saya kalau suka dihubungin sama ibu saya, gimana ya? Membantah. Ada nggak istri ngomel masalah apa lah tentang ibu ini? Nggak ada. Ya kalau misalnya dia mau pergi kemana kan biasanya kan dia ngechat, tapi nggak ada kabar, nggak ngechat apa, nggak nelfon. Atau nggak ada di rumah, kabur aja. Macam udah berapa lama istri tinggal di rumah? Ya sama 3 bulan. 3 bulan. Baru menikah 1 tahun yang lalu loh. Ini udah ditinggal sama istrinya. Dan istrinya pergi dari rumah 3 bulan yang lalu. Udah coba nyari keluarga belum? Udah, saya udah nelfon ke orang tuanya di Makassar. Terus? Saya bilangnya nggak tahu. Selain keluarga di sana, ada keluarga di mana lagi? Ada nggak? Nah, saya nanya ke teman-temannya, bilangnya nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Nah, terus saya nelfon lagi ke keluarganya, tapi di reject. Kalau temen yang biasa main ke rumah terus Sahabat lah. Iya sahabat lah, Sahabat. sering sharing gitu, ada nggak? Anggi sih mas. Anggi ini sering sharing katanya. Bahkan istrinya sering curhat sama Anggi ini. Anggi ini berapa kali main ke rumahnya katanya. Tapi lu udah ke rumahnya kan? Udah, Lu pernah ke sana berapa Iya. kali? 2 kali lah, 2 kali. Tapi keluar kota. Kenapa? Setiap Anton datang ke rumahnya Anggi dibilang selalu dinas keluar kota. Apa ini? Daerah mana rumahnya? Pasar Rebo. Pasar Rebo ya? Iya. Pasar Rebo. Ya udah coba aja ke sana. Ada alamatnya tapi masih ada. Ada mas, ada. Ya udah kalau gitu. Yuk kita langsung ke sana ya. Ayo. Yuk. Dikasih tahu alamatnya sama Mas Anton, kita menuju ke rumahnya Anggi dan sampai rumahnya Anggi, dia malah marah di situ. Ini ada apaan nih rame-rame kayak gini? Begini, Gi. Wida kan pulang kabur dari rumah. Nah, saya nyari ke tempat Anggi, siapa tahu ada di rumah. Gimana gue tahu Wida di mana? Dan lo juga ngapain kesini lagi? Wida tuh udah bukan sama urusan sama gue. Sorry, ini mbaknya kan sahabat deketnya Widya kan? Aku nggak tahu. Hah? Sahabat deketnya Widya Gak kan? ada yang namanya sahabat untuk dari belakang, Mas. Tanya deh sama orang ini. Saya udah pacaran sama dia 5 tahun. Wida datang ke kehidupan kita dan kita putus gitu aja. Lo nanyain bini lo sama gue, mantan lo, Anton. Sampai kapan? Gue jadi susah ngelupain lo. Ngerti nggak lo? Hah? Iya sorry mbak, ini kita nggak tahu loh. Widya ini emang sahabatan dekat sama Widya. Ya kita nggak tahu apa-apa. Makanya Oke, dulu saya sama Wida emang sahabatan, Mas. Anggi ini mantannya Anton. Dia bilang dia nggak pernah hubungan sama Widya semenjak Anton itu menikah sama Widya. Udah bilang dari dulu sama lo, Ton, kalau Wida itu bukan orang yang benar. Lo nggak percaya sih sama gue. Jaga ya mulut kamu. Mbak tahu bener emang siapa dia? Pokoknya lo tanya aja deh sama Amir, mantannya si Wida tuh yang depannya rumah, yang depan kompleks ini. Nggak mungkin, Mbak, mungkin. Mbak, gini loh, Kali Mbak. aja dia masih hubungan Ya, sama gini loh Wida. Mbak. Oke lah kalau orang lain silakan, tapi nggak kita pengen tahu juga Widya ini gimana. Maksudnya nggak baik sekarang tuh gimana? Iya nggak baik. Tadi maksudnya apa? Jelasin sama kita. Ini kan mungkin suaminya juga nggak tahu. Wida itu cewek. Jaga mulut kamu. Jaga mulut kamu. Dia itu cewek. Kan lo nggak tahu dia kayak gimana, ha? Jaga mulut. Sebentar. Bisa gitu juga dong lu. Gimana sih? Enggak gini, waktu. Bukan urusan saya lagi, Mas. Mbak, sorry Mbak, waktu Widya nikah, ya kan, Mbak masih sering kontak-kontakan nggak sama Widya? Enggak, udah enggak. Terus kenapa? Anton ini kok ngaku Anggi ini deket sama Widya? Padahal Anggi merasa nggak deket sama Widya. Ini apa? Ngapain lo kesini lagi? Bukan urusan gue lagi. Kan kamu sahabatnya, Oh tahu dong. iya, sahabat tuh nggak ada yang nusuk dari belakang. Tadi aja sana tuh debat badannya Amir yang butik depan. Lo tahu kan di situ? Sana semuanya pergi. Ngapain sih kesini? Loh, Mbak, ini kan cuma nanya, Mbak. Udah kan pergi mas, ngapain masuk ini? Aku udah bilang. Dapat informasi tempatnya Amir, ya akhirnya kita menuju ke tempatnya Amir.
kita datang ke tempat usahanya Amir, kita tanya sama pegawainya, ternyata memang benar itu adalah punyanya Amir. Nah, pas kita tanya Amir kemana, yang punya Pak Amir. Oh iya. Ibunya maksudnya ibunya Pak Amir. Tanya aja itu sama ibunya, Mas. Mungkin ibunya bisa ngasih tahu di mana Amir ini. Ini punya Pak Amir. Perempuan yang waktu itu kita tabrak, ternyata itu adalah ibunya Amir. Iya, jadi gini Bu, kita mau ngobrol aja sama Mas Amir. Kebetulan kenal juga sama Mas Amir ini ya. Saya Anton Bu, suaminya Wida Bu. Suami. Dia udah punya suami. Iya Bu, ini saya suaminya Bu. Astagfirullahaladzim. Emang kenapa Bu? Ada apa Ibu? Wida itu masih hubungan sama anak saya Amir. Nggak nyangka, ternyata apa? Wida ini 2-3 bulan yang lalu dekat sama Amir dan mereka pacaran. Emang Wida nggak pernah cerita sama Ibu? Amir. Gak pernah, dia cuma putus sambung, saya nggak seneng banget. Saya kira dia mau nyambung lagi. Nangis di situ ibunya Amir. Dia merasa utang budi sama Anton. Dibantuin sama Anton waktu kecelakaan. Nah sekarang tapi anaknya ngerebut istrinya. Terakhir lihat Ibu, Wida di mana Bu? Ya udah lama sih saya nggak lihat si Wida. Dan nanya di mana Amir Ibu? Amir lagi keluar Mas. Sebentar lagi juga datang ke sini kok. Tadi keluarnya sebentar. Ya udah kita tunggu. Pas kita tunggu Amir tiba-tiba datang. Amir kaget di situ, dia berusaha menghindar, dia kabur dari kita semuanya, dikejar sama Anton di situ. Loh, hei, kenapa lagi? Hei, kejar, hei, wah. Mana? Hilang dia. Nggak dapat apa-apa kan? Nggak ada, balik aja. Ibunya aja. Ibunya kan kita tolongin. Yuk. Akhirnya kita balik lagi ke tempat ibunya Amir. Tanya secara jelas. Ada apa ini semua? Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Bu. Aduh Amir kemana? Tadi kita udah ketemu Amir Bu. Tapi Amir kayaknya sengaja pindah kayak kita Bu. Bu tenang dulu dong, minta air. Ibu, mau bantuin kita nggak? Kita mau ngomong baik-baik kok sama Amirnya. Kita nggak cari ribut kok, Bu. Nggak, saya janji. Pokoknya kita nggak ada keributan kok. Ibu nggak usah khawatir. Iya, kita cuma mau nanya sama Amir. Ngomong baik-baik. Amir ada di mana sekarang? Tadi kan Bu ngeliat dia lari. Lari kemana kira-kira? Nggak tahu. Jangan coba dong untuk saya ngomong sama Amir. Iya, Bu ya. Tolong kasih tahu baik-baik ya Amirnya ya. Tujuan kita Ibu cuma mau nanya. Tolong tanyain Amir, Wida ada di mana, dan hubungannya Amir sama Wida itu apa sekarang? Ibu punya nomor telepon kita, nanti dikasih sama Sandy. Ya, nomor Ibu catat nomornya. Berapa Bu? 813 9192. Kita tuker-tukeran nomor telepon di situ dan ibunya mengucapkan sekali lagi minta maaf sama Anton. Akhirnya kita pamitan Bu. Tolong Bu ya. Tolong Anton Bu ya. Ya maaf ya nak ya. Maaf ya. Kok saya tahu nggak gini jadinya. Maaf ya. Ya Bu, apa? Bu ya, kalau nanti kabarin Bu ya. Kita mau coba cari informasi yang lain soalnya. 1 hari, 2 hari kemudian, dan 3 hari kemudian ibunya Amir ini ngubungin kita. Dia bilang Amir lagi sama dia. Dia bilang dia akan bantu untuk menyelesaikan masalah ini. Dia akan bantu untuk pertemukan Anton sama Amir. Tapi tolong jangan ribut katanya. Tolong jangan ribut Mas. Nah, kita akhirnya menuju ke sana. Gua ajak klien kita Anton. Ya, ini kita langsung janjian sama ibunya Amir ya. Sekalian sama Amirnya dia mau bantuin. Ini ribut ya. Pas sampai di tempat usaha Amir, ternyata Amir di situ sudah dimarahin sama ibunya, diomelin sama ibunya, dikasih nasihat, tapi kayaknya Amir ini lawan. Udah, Pak. Aku itu kan lama gak ketemu sama dia, Pak. Udah 2 bulan gak ketemu. Mana dia?
Berantem gulung-gulungan di tengah jalan coba. Astagfirullah. Semua orang menonton, ya semua orang berhenti di situ jadi tontonan. Tadinya mau diselesaikan baik-baik, malah lagi ribut seperti itu dengan emosi, dengan temperamen. Padahal cuma mau nanya gimana, Wida. Udah. Buat apa ribut nih? Buat apa? Malu, Mama. Kenapa Mas coba harus ribut? Kenapa coba? Tahu kan ini suaminya? Ini suaminya Wida kan? Laki-laki. Jangan coba kamu ya. Udah, jangan bikin malu Mama itu. Jangan lihat anak kalian. Ya kenapa? Kenapa? Coba ngomongin kenapa? Ada apa? Coba ngomong baik-baik dong. Bisa kan ngomong baik-baik? Wah, itu udah lama nggak berhubungan sama Wida. Lu jangan bohong. Di mana sembunyikan Wida? Gini bro, gini. Dia selama ini masih suami sahnya Wida. Ya kan? Mau nanya, lu pacaran sama Wida? Kemarin Mas, Hah? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu? Kan lu nggak tahu, dia kan masih istrinya. Ya dia ini menyanyikan Wida. Saya nggak pernah nyiakin Wida ya. Nyanyiakan gimana Mas? Diam dulu, nyanyiakan gimana? Gak lo uruskan selama ini ya. Jaga ucapan kamu ya. Sehari-hari, ngomong sehari-hari. Gimana Mas? Coba ceritain. Nyanyiin gimana coba? Coba ceritain. Wida itu udah lama nggak diurus sama dia. Lu jawab. Udah. Bantuin. Akhirnya kita pisahin, kita jelasin di situ, baru setelah berantem berapa kali baru mereka itu mau tenang di situ. Mungkin karena mereka udah capek, akhirnya mereka baru mau tenang. Kita tanyain di mana Wida. Nah, Amir bilang Wida ini ya memang pernah pacaran sama dia, tapi sekarang nggak lagi. Kenapa Wida pacaran dan sering curhat sama Amir? Karena laki-laki itu katanya suaminya nggak pernah ya, ngasih perhatian yang baik sama istrinya. Suaminya katanya nggak peduli sama istrinya. Suaminya karena memperlakukan istrinya nggak layak. Coba jelasin sebenarnya seperti apa, telantarin apa maksudnya Mas? Ngomong, hei. Saya itu sibuk kerja untuk mencukupi istri saya. Bukan dilantarin. Lo tahu kan? Wida itu di istri gue. Kamu Wida itu istri lo. Terus kenapa lu? Kenapa lo? Udah. Ini lihat Mas lihat ibu deh sekarang deh, lihat ibu deh. Udah nggak usah ngeliatin yang lain, coba lihat ibu Mas. Ibunya Mas juga nggak setuju kan? Ibu juga nggak setuju kan? Kasih tahu aja Coba gimana lihat. Wida. Biar dia nyelesain masalahnya dulu. Kalau emang kalian saling suka, ya udah nanti diomongin. Kan ini masalahnya masih suaminya. Wida tuh masih istrinya, nggak bisa Mas gimana pun juga gitu. Walaupun mereka masih mau balikan, silakan Mas tidak punya hak untuk masalah itu. Coba lihat Mas, ibunya Mas juga nggak setuju, kasihan loh ibunya Mas ini. Mana mau kalau anaknya dibegitukan ya Ibu? Iya, betul. Kalau anak ibu rumah tangga mau nggak digitukan? Nggak mungkin mau. Lu mana begitu? Udah Mas, udah sekarang Mas, Wida di mana? Oke, Mas, Wida di mana? Udah kasih tahu aja. Ini gue. Anton. Oke. Ya, nggak harus pakai emosi. Wida itu tinggal di rumah tantenya Ismi di kampung Melayu sana. Siapa tante Ismi? Setahu saya Wida itu nggak punya saudara namanya Ismi. Ternyata klien kita Anton itu nggak tahu Tante Ismi. Dia nggak kenal sama Tante Ismi. Dia, loh, saudara kok mau nggak kenal coba? Suami dari istrinya nggak kenal sama Tante Ismi, sepupunya coba. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini dengan Anton ini? Ini kalau dia nggak berusaha untuk bantuin kita nggak pernah tahu di mana istri lo. Wida itu di tempat tantenya di kampung Melayu, Jalan Pedati Raya nomor 2. Siapa itu? Tantenya siapa? Tante Ismi. Ada sebab, ada akibat semuanya. Kenapa istri lu seperti itu ya? Dia merasa nggak diperhatiin di rumahnya. Dia nggak merasa dihargain, akhirnya dia pelampiasan, minta tolong sama laki-laki lain.
Jangan saling menyalahkan coba. Introspeksi diri. Ya udah, tapi kan harusnya tadi nggak usah pakai kekerasan, yang kasihan kan sama kamu ini. Kan dia dulu yang ribut. Ya, saya ngerti. Yuk sekarang kita coba cari lagi. Kalau emang lu mau istri lu balik lagi, coba sabar, ya. Oke, yuk kita cari ke tempatnya Ismi ya. Tante Ismi, yuk balik ke mobil. Akhirnya tanya sama Amir alamat rumahnya Tante Ismi. Dikasih alamatnya. Tim coba survei dulu ke sana. Ya. Setelah tim coba cek, setelah tim coba cek informasi, ya, baru tim menuju ke sana. Mana rumahnya? Ini rumahnya. Coba kita tanya dulu deh, sini. Ini ada orang nih. Bu, permisi. Ini rumahnya Ibu Ami ya? Ismi. Ismi. Bu Ismi ya? Dengan Ibu Ismi? Halo Ibu, saya Mandala, TV. Aku Ada Asam, Bu. apa ini? Enggak, Ada kamera? enggak ada apa-apa Bu, nggak usah panik. Mau ngobrol aja. Enggak, Ngobrol aja bentar, Bu. Enggak Ibu, Ibu mungkin nonton acara kita takutan ya? Ditanyain masalah macam-macam. Enggak, kita santai aja, ini baru nanya Pak Ibu. Ya, Ibu Ismi kenal sama ini ya Pak? Wida. Ini, Bu. Saya kenal. Oh, kenal Ini Wida? keponakan saya. Waktu kita tanya Tante Ismi benar saudaranya Wida, kita tunjukin fotonya dan dia bilang iya, saya saudaranya. Kaget di situ Anton. Loh, saya suaminya kok saya nggak kenal ya? Dan Tante Ismi bilang, tanya, Anda suaminya? Iya, saya suaminya. Kaget Tante Ismi di situ. Oh, Wida nggak pernah cerita kamu suaminya? Kamu nikah kapan? 1 tahun yang lalu. Kok Tante Ismi nggak pernah diundang? Kok saya nggak pernah diundang kamu menikah? Padahal sama saudara udah diundang deh. Saya tidak terima undangan apa dan pembicaraan apapun saya tidak tahu. Jadi gini Bu. Ini saya cerita sedikit Bu ya. Jadi Wida tuh udah nikah sama Mas Anton 1 tahun yang lalu. Iya. Dan terus resmi nikahnya. Dan sekarang Wida ini pergi dari rumah nggak ada kabar. Udah hampir 3 bulan ya. Iya. Hampir 3 bulan Bu. Sama. Wida kemana, Tante? Nah, dapat kabar katanya Wida tinggal di sini. Bener Tante? Dia tidak ada di sini. Tinggal di sini. Pernah nginep sini nggak berapa minggu terakhir atau bulan terakhir? Tidak ada. Ada kontak tapi. Enggak juga. Loh, tapi kalau katanya si Amir katanya tinggal di sini. Amir oke. Kenal Amir. Temannya Dulu sih Wida, pernah. teman Wida pacaran dulu. Sini, cuman kan saya nggak tahu itu pacarnya atau temannya. juga Mantan saya- pacarnya dulu waktu sekolah atau kuliah, mantan Ya. pacarnya Saya katanya. kurang tahu masalah dia pacarnya atau temannya, saya kurang tahu. Tapi Tapi memang kenal. dulu pernah ke rumah ini. Oh gitu. Nah kata Amir ini katanya Wida tuh ada tinggal di Dan sini itu katanya. pasti katanya. Iya dan ada di sini. Tidak ada di sini, Wida. Oh nggak ada loh. Kok Wida bisa nggak di ya? sini, Bu. Tidak, Tolong loh, Tante. Wida. Wida mau ajak pulang tuh saya, Bang. Gimana Wida, Tante? Saya kurang ngerti. Wida sekarang di mana? Loh masa tante nggak tahu sih? Oh, Amir bilang kok jelas orang tuanya juga bilang ya. Iya, Iya. tapi kenal sama Amir kan? Kenal, dulu pernah ke sini. Nah terus? Sama Amir. Belakangan ini saya sudah nggak tahu. Belakangan ini berarti terakhir kapan? Kapan, Tante? Ya sekitar 2 bulan yang lalu lah. Pas kita lagi berdebat, tiba-tiba ada sebuah motor. Lagi bonceng, seorang laki-laki boncengin perempuan. Dan Anton bilang, itu Wida mas, itu Wida. Loh, masa sih yang tahu kamu sekarang? Itu, Wida. Itu Wida. Loh, Aku mengerti saya kurang ngerti. Wida sekarang di mana? loh masa tante nggak tahu sih? Oh, Amir bilang kok jelas orang tuanya juga bilang ya? Iya, tapi kenal sama Amir kan? Kenal, dulu pernah ke sini. Nah Kenal terus? sama Amir. Belakangan ini saya sudah nggak tahu. Belakangan ini berarti terakhir kapan? Kapan, Tante? Ya sekitar 2 bulan yang lalu lah. Pas kita lagi berdebat, tiba-tiba ada sebuah motor. Lagi bonceng, seorang laki-laki boncengin perempuan. Dan Anton bilang, itu Wida mas, itu Wida. Loh, masa sih nggak tahu kamu sekarang? Itu, Wida. Itu Wida. Loh. Dia langsung teriak, dia samperin itu motor. Tapi ternyata Widanya malah gak mau. Motor itu ngebut pergi di situ, kita kejar, kita lari di situ. Anton berusaha ngejar atau berusaha lari tapi nggak dapet.
Ada motor nih. Ada motor mana ini? Motor mana dong? Buruan dong. Kejar aja. Astagfirullahaladzim. Buru-buru kita panggil tim. Ayo tim buruan dong. Motor harus siap. Dimanapun juga kita harus siapkan motor. Jangan seperti ini. Ayo. Harusnya kan motor tuh standby. Aduh, jagoan sana. Kameramen ikut masuk ke sini. Ayo naik. Mas, boleh pinjem nggak? Anterin deh mas, anterin nggak apa-apa. Udah beneran. Anterin. Dibangun sakin ya mas, Padi. Cepet-cepet ini Padi. Pasti jangan hilang nggak, aduh. Ayo, coba. Hoi. Astagfirullahaladzim. Udah agak lama itu, udah hilang pasti. Bener kita naik motor, kita kejar sengebut apapun susah. Dia udah menghilang atau kemana? Kemana ini? Waduh, hilang nih gimana ini? Coba tim suruh nyari deh. Kita sebar semua tim kita untuk mencari motor itu. Udah dapat nomor motornya kan, nomor polisinya kan sudah, warnanya juga sudah. Tim kita sebar dari ujung jalan sampai ujung jalan, semua daerah di situ kita cari. Kita cari informasinya, kita cari di mana motor itu. Gimana dong, tapi tinggal tungguin si Mandala. Tuh. Gimana? Aduh, nggak ada. Tadi gua udah nyuruh tim tadi kan untuk mencari, bukan kita ke sana deh. Tim satu lagi siapa? Tim satu lagi. Si Fikri, coba cari Fikri deh. Ketemu. Sampai 1 jam, 2 jam kemudian tim ngasih kabar. Kok ternyata motor itu ada di sebuah warteg. Ya udah, berarti ketemu kan? Siapa? Di mana? Siapa itu? Bagus. Ya udah, jangan sampai ini. Sherlock aja sekarang, Sherlock. Kita langsung ke sana. Iya. Siapa itu? Udah. Siapa itu? Udah ketemu. Fikri. Fikri. Di mana? Tadi Motor dia di mana? nyusulin. Ya ini dia mau Sherlock, tungguin dulu dong. Buruan. Ya tungguin dulu kan, tunggu Sherlock Nggak bisa dulu. langsung. Yuk. Iya. Mobil aja. Hah? Mobil aja lah. Buru-buru, gue sama tim menuju ke sana. Fikri di sana kan? Ini udah. Fikri kan? Udah. Pakai, bukan? Fikri kan pakai di sana. Cepetan, soalnya mereka masih tetap aja. Masih tetap ngeyel ke sana, berbilang nanti. Ayo, buruan yuk. Kita langsung cross-check motornya, kita lihat dari jauh, ternyata benar itu motornya, plat nomornya benar, berarti ada kemungkinan orangnya ada di warung itu. Buru-buru kita masuk ke dalam. Bang, ini motornya siapa ya depan nih? Ya nggak tahu motor siapa. Nah tadi kita ngelihat ada cowok cewek naik motor boncengan di sini. Ibu lihat ya? Ada apa-apa di dalam pakai gini ya. Ya. Enggak bang. Bang santai dulu. Ada orang. Keluar. Jangan. Pas kita cek motornya, tiba-tiba kita ngeliat ada orang ngintip-ngintip di dalam. Ini maksudnya apaan? Sabar dulu. Kita menanya baik-baik bang. Abang nanya baik-baik kita. Ada. Ada orang di sini. Ada orang. Weh, ngapain di sini? Hah? Lu Romi ya? Wida mana? Gua nanya baik-baik. Dia gua tarik di situ, gua tanya baik-baik, dia nggak mau. Dia menolak. Di situ akhirnya dia ngerahkan teman-temannya, preman-preman yang ada di situ untuk melawan kita. Ribut akhirnya kita di situ. Anton. Ya udah, ini loh. kalian udah diem aja. Ini kan warteg, semua boleh masuk ya. Enggak maksudnya apa bawa kamera, Mbak? Emang kenapa? Yang punya warteg nggak masalah kok, ibu nggak masalah kan? Hah? Itu nggak usah kayak kamera kayak ini. Nah ini warteg kok, kecuali ini rumah kamu. Nanti kalian itu dari siapa ya? Pergi ya dari sini. Lu kan Wida kan, ha? Lu yang bawa Wida tadi kan? Mana Wida? Lu nggak ngerti juga apa bodoh jadi orangnya. Gua udah bilang Wida itu nggak ada di sini. Gua nggak tahu dia. Lu bohong. Tanya sama ibu itu. Tanya. Gak usah bohong, gua ngeliat tadi lu. Tadi gua lihat. Mana Wida? Soalnya juga sama. Pas. Tolong pas. Apaan sih kamu? Ayo. Mana Wida? Apa-apaan lu? Akhirnya kita di situ. Tapi gue berusaha nyari di dalam warung itu nggak ketemu sama Wida. Namanya Wida nggak ada di situ. Terus kemana Wida? Lu kan
udah jelas-jelas tadi. Kan tadi gua udah mau liatin kamera nggak? Coba liatin kamera, liatin kamera, liatin kamera. Ada gambar dulu, lu nggak usah ngalah. Ada, coba tunjukin nih tadi tuh. Ya, tunjukin deh. Nah, itu lu siapa? Nah, motornya sama. Cepetan, mana dia? Jadi orang. Ayo. Mana dia? Yang punya di mana? Hah? Jadi orang. Itu bukan video yang membuat. Lu jangan nyala. Lu kan lihat tadi di video. Hah? Terus kalau bukan Wida siapa? Itu video siapa? Itu bukan urusan lo, ngerti nggak? Bukan urusan gue. Lu nggak lihat tadi video? Bukan lu cabut. Cabut dari sini. Cabut dari sini. Jangan bikin kami sini. Kita ribut di situ, kita pisahin nggak bisa sampai akhirnya kita mengalah. Cabut dari sini. Cabut udah. Aneh ya. Kan urusannya bukan urusan kita sama si preman ini. Kan kita nggak ada urusan sama mereka. Ngapain sih? Kita mengalah, kita cabut di warung itu, dan kita suruh tim untuk mengintai motor itu. Ini kan udah jelas nih, udah jelas ini motornya, ini udah jelas orangnya juga ini juga kan. Iya. Coba bagi tugas saja, lu coba intai di sini, gue coba balik lagi ke rumah istri. Ya, kita balik lagi ke rumah istri ya. Oke. Ya, ya bro ya. Ntar kasih tahu dia kalau misalkan dia ketemu sama si Widya, kasih tahu kita ya. Daripada kita ribut, mending kita ngalah aja. Yuk kita ke rumahnya istri ya. Hari berikutnya kita intai lagi ke warung itu, ternyata motornya sudah nggak ada. Ke rumah itu ternyata motornya juga tidak ada. Ya ini sekarang kita melakukan pengintaian lagi. Kemarin kita juga udah balik ke tempatnya Ibu Ismi, tapi ternyata nggak ada ya. Dan tim kita juga kemarin sempat di warung itu juga nungguin preman-preman itu pergi, tapi si cewek itu atau si Widanya nggak ada. Nah ini kenapa nih Widya kok menghindar, padahal bagus ketemu sama suaminya loh. Makanya ada apa ini? Sampai sekarang masih belum tahu ini. Tiba-tiba ada sebuah mobil keluar warna silver dan kita ngelihat di situ ada mukanya Wida. Kayaknya dia emang udah udah diomongin sama Widanya supaya nggak ngomong apa-apa sama suaminya. Penasaran itu. Oke lah, itu Amir udah ya, berarti nggak pacarnya, dia suka pacaran. Ada yang keluar tuh, ini mobil siapa? Itu mobil siapa tuh? Keluar mobil. Bapak ikutin Pak, Bapak ikutin Pak. Iya. Hah? Itu tuh kayaknya yang belakang tuh buka kaca Romi. Sama dong. Bapak kejar Pak, kejar Pak. Jalan-jalan. Bapak kejar Pak. Pak ikutin dulu Pak, jangan sampai kelihatan Pak. Ikutin Pak, jangan sampai kelihatan Pak. Ini mau kemana dia pergi ini? Kita ikutin mobil itu pelan-pelan, jangan sampai kita ketahuan. Ternyata mobil itu menuju ke sebuah klinik. Pak, dia mau berhenti Pak. Pelan-pelan dulu Pak, jangan sampai kelihatan Pak. Kita minggir Pak. Kita lihat dulu dia ini sama siapa sebetulnya. Sebentar. Kamu cowok itu tuh kan ada cowoknya? Itu yang kemarin bukan? Oh iya. Kemarin. Ke bidan. Lu ngapain ke bidan dia ini? Penasaran, tanda tanya, khawatir situ timbul. Akhirnya dia turun dari mobil, dia lari sekenceng-kencengnya, disamperin itu yang namanya Wida. Yuk kita pulang Wida. Sebentar. Kita pulang Wida. Istri gua. Ini saya. Di luar. Lagi hamil. Apa? Lagi hamil. Anak kita. Wida. Ini bukan anak kamu, anak Romi. Gak mungkin. Ini anak saya pasti. Sebentar. Ini jelasin dulu dong. Sebentar dulu. Biar dia ngejelasin ada apa ini. Ini kan udah jelas-jelas bahwa Wida Istrinya.
Kan istrinya kan. Coba Mas tenang dulu Ibu, jelasin. Dia cerita semuanya, dengan kecewa, dengan sedih dia cerita. Aja sama ini. Mas, jangan dulu Mas. Biar mereka jelasin Mas. Tante tolong kasih kesempatan mereka untuk bicara Tante. Asal kamu tahu. Sekali aja Tante kasih Kita itu kesempatan. udah cerai. Kamu yang ngirim surat itu. Dan kamu nyuruh apa? Surat apa? Aku nggak bikin surat apa-apa. Surat cerai. Tante berhenti. Sama mama kamu. Sebentar. Dia sendiri kan? Dia udah minta cerai sama lu. Sebentar Mas. Biar dia ngejelasin dulu dong. Terus nyokap lu itu ngusir dia. Lu gimana? Kasihan kan sama dia? Dia nggak kuat, nggak percaya ternyata ibunya melakukan ini semuanya. Maafin aku, Ma. Maafin ibu aku. Semudah itu ya. Minta maaf sama aku. Setelah kamu ceraiin aku. Kamu nggak pernah peduli sama aku. Aku peduli sama kamu, Ma. Aku udah bersuami. Mau pergi di sini dah. Kamu masih bohong, Ma. Apa lagi itu dah? Kan udah jelas semua. Istri gua. Dia lagi hamil. Lo jangan harusnya campur sama gua. Ini urusan gua sama istri gua. Hah? Lo tanya sendiri. Lo dengar sendiri kan? Lo padain apa sama istri gua? Gua sayang sama dia. Mama gua sayang sama dia. Mama lu sayang nggak sama dia? Hah? Lu mikir jadi orang. Tunggu deh, jelasin deh. Kamu ngerasa cerain dia atau gimana? Aku nggak pernah cerahin kamu. Aku pernah tanda tangan surat kamu. Sekarang kita sayang. dengar dari dia, maksud kamu diceraiin tuh gimana? Kok kamu bisa cerai itu? Udah jelas, datang ke aku tiba-tiba, aku harus menandatangani semuanya. Kan pernah. Yang bisa dilihat, nggak mungkin ada yang luka, Pak. Mas. Gak bisa digerakin. Berantemnya sama kamu atau sama siapa? Sama ibu saya. Kamu anak mama. Kamu dengarkan mama. Nah, lo nggak tahu dia kayak gimana, ah? Tanyain Amir, Wida ada di mana dan hubungannya Amir sama Wida itu apa sekarang? Jadi tinggal di pondok mertua Indah atau mertuanya yang tinggal di rumah dia? Astagfirullah. Supir kita yang tiba-tiba nggak konsen dia. Pas kita lagi syuting ngobrol, tiba-tiba dia ngerem mendadak. Di situ semuanya panik, semuanya bingung di situ. Nabrak orang. Hati-hati.